Hari ini kita akan berbicara satu hal yang sangat-sangat luar biasa, yaitu bagaimana Anda menabung tabungan emosi. Bukan menabung uang di bank, ini hal yang berbeda. Bagaimana Anda bisa menabung tabungan emosi. Dan ini sangat berguna untuk bagaimana Anda membangun hubungan. Dan pada saat Anda membangun hubungan dengan baik, ini adalah kunci Anda untuk sukses. Percaya atau tidak, Bapak Ibu, bahwa banyak sekali hal yang bisa kita bicarakan tentang kesuksesan. Tapi hari ini kita khusus akan membahas tentang bagaimana membangun tabungan emosi. Supaya benar-benar Anda bisa membangun, menabung dengan baik, tabungan emosi kepada banyak orang dan hubungan Anda sangat baik. Dan itu adalah kunci menuju kesuksesan Anda. Tapi by the way, sebenarnya Bapak Ibu tahu nggak sih tabungan emosi itu apa sih ya? Mungkin ada yang bingung, apa sih tabungan emosi? Rasanya baru dengar gitu loh. Atau mungkin juga Anda pernah dengar tentang tabungan emosi ini. Ada, kalau dalam bahasa Inggrisnya orang bilang emotional bank account. Jadi mungkin saja Bapak Ibu yang kurang tahu, saya akan coba bagikan. Apa sih sebenarnya tabungan emosi itu? Tabungan emosi itu adalah satu tabungan yang sifatnya kita memberikan kebaikan, menabur kebaikan, hal-hal positif kepada orang lain, dan itu pelan-pelan kita berikan, dan itu menjadi tabungan kita terhadap orang lain. Itu tabungan emosi, dan itulah yang menjadi kunci, dan bagaimana kita bisa membangun semuanya itu untuk kebahagiaan Anda, kebahagiaan Bapak Ibu, dan itu adalah kunci kesuksesan kita. Bagaimana? Bapak Ibu udah cukup jelas tentang tabungan emosi ini? Nanti saya akan perjelas dengan banyak contoh. Nah, sekarang ada satu hal yang sangat menarik. Di dalam tabungan emosi ini, kadang-kadang orang itu merasa, loh, kok saya harus menabur kebaikan saja sih? Kapan dong saya kalau misalkan menjadi orang yang kadang-kadang iseng atau melakukan hal yang salah atau apa segala, untuk apa saya menabung emosi kebaikan terus? Bukankah ada orang yang jahat terhadap saya? Bapak Ibu, jangan khawatir. Anda jangan melihat respon orang. Respon orang bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam. Tapi siapa diri Anda? Bagaimana Anda bersikap? Bagaimana Anda bertindak? Itu yang penting. Itu yang kita bicarakan. Dan itu yang benar-benar kita mau gali lebih dalam. Bagaimana kita bisa menabung tabungan emosi dengan baik. Ada orang yang berprinsip, saya memberi dulu supaya nanti saya bisa mendapatkan. Ini berbeda, Bapak Ibu. Pada saat Anda memiliki konsep memberi lalu nanti mendapatkan, itu artinya Anda tidak tulus. Anda punya motivasi tersembunyi untuk bagaimana Anda berbuat kebaikan nanti bisa mendapatkan hasilnya. Membangun tabungan emosi tidak seperti itu. Kita tidak berharap orang lain untuk membalas kebaikan kita. Membangun tabungan emosi adalah satu gaya hidup, satu lifestyle Anda untuk benar-benar bisa berbagi kebaikan. Bagaimana Anda menanamkan banyak hal kebaikan, menaburkan kepada banyak orang. Itu tanpa pamrih. Ya, itu tidak ada hal yang sifatnya saya menantikan balasan atau apapun juga. Itu semua berjalan apa adanya. Kenapa? Karena itu gaya hidup Anda. Itu Anda yang membangun kehidupan yang seperti itu. Nah, inilah yang ingin kita bicarakan dan kita gali lebih dalam. Supaya Anda benar-benar bisa bahagia di dalam hidup ini. Dan Anda benar-benar bisa tahu kunci kebahagiaan sebenarnya ada di tangan Anda. Yaitu pada diri Anda sendiri. Saya kasih contoh yang lebih real ya. Bapak Ibu pernah nggak merasa bahwa kadang-kadang itu kita suka membantu orang? Pada dasarnya kita makhluk sosial. Kita suka membantu orang. Dan juga kita suka kalau orang membantu kita. Iya kan? Coba deh pikir-pikir. Kalau kita sebel sama orang itu, apakah kita mau bantu dia? Boro-boro mau bantu dia. Mau ngomong aja udah sebel, apalagi mau bantu dia. Iya kan? Sebaliknya juga sama. Pada saat kita merasa perlu pertolongan orang lain, kalau kita baik sama banyak orang, orang lain juga akan senang hati membantu kita, bukan? Coba kita orang yang menyebalkan. Wah, pasti orang juga susah tuh untuk membantu kita. Ayo koreksi Bapak Ibu, coba pikir baik-baik. Selama ini saya gimana terhadap lingkungan saya, terhadap teman-teman saya, terhadap tetangga-tetangga saya, terhadap bagaimana orang-orang di kantor, terhadap staf saya, tim saya. Coba kita jujur sejenak. Kita coba pikirkan sejenak. Sebenarnya kita seperti apa ya orangnya ya dinilai oleh orang lain? Apakah kalau saya saat lagi susah, orang lain mau membantu saya? Apakah kalau saya lagi benar-benar pusing, aduh saya butuh pertolongan, butuh ini itu segala, ada orang yang lihat lalu tanya, lu kenapa? Kok
lu kayaknya mesem banget, sedih banget, lesu. Wah, lu lagi ada masalah ya? Coba deh, pernah nggak Anda digitukan sama orang lain? Itu menunjukkan bahwa Anda orang yang diperhatikan orang lain. Kenapa Anda diperhatikan orang lain? Mungkin saja Anda sudah memberikan tabungan emosi terhadap orang-orang tersebut. Coba Anda jujur, koreksi diri, evaluasi diri. Coba pikirkan, ada nggak kejadian-kejadian seperti itu? Saya jadi teringat waktu saya, ada rekan yang meninggal. Dia beberapa tahun di atas saya. Dan waktu kita pergi ke rumah duka, mereka 4 saudara. Yang meninggal ini kakaknya yang paling besar, namanya Pak Amin, dan dia kena kanker. Kanker yang sangat luar biasa, dan dia bertahan luar biasa. Tapi yang sangat luar biasa itu adalah pada saat dia meninggal. Kita tidak tahu kehidupan dia. Kenapa? Karena dia ada di luar kota, lalu dia di luar negeri. Lalu pada saat dia meninggal, dia dibawa balik ke Jakarta. Dan pada saat kita ke rumah duka, itu luar biasa teman-teman. Yang datang berkunjung ke sana itu bukan puluhan orang. Itu sampai jalanan yang mau ke Darmais ke rumah dukanya itu ditutup. Bahkan kita tidak diberikan izin untuk masuk. Itu ratusan orang yang masuk. Mungkin ada kali 1000-an. Dan tidak hanya 1 hari, berhari-hari, sampai 5 hari. Saya sampai surprise. Saya mau datang ke sana, saya telepon adiknya, saya tanya dia. Dia bilang, lebih baik kamu datang jam segini, dia kasih tahu kita. Itu kalau lagi ibadahnya, untuk bagaimana mengenang tentang Pak Amin ini, itu ratusan orang yang datang. Itu sangat luar biasa. Dan itu menunjukkan bagaimana dia hidup, bagaimana semasa dia ada, dia itu sudah menabung begitu banyak kebaikan. Sampai orang yang datang itu benar-benar sangat menghargai dia. Bagaimana dia hidup, mungkin kita tidak tahu. Tapi orang-orang yang merasa bahwa ada kontribusi orang Pak Amin itu terhadap diri dia, itu yang luar biasa. Bagaimana dia benar-benar bisa menghargai, bahkan dia sudah meninggal. Dan saya dengar-dengar waktu dia meninggalkan istri dan anak-anaknya, bagaimana kehidupan keluarganya pun ditopang oleh keluarga lain. Dan maaf, mereka bukan orang yang sangat susah, tidak. Tapi mereka dengan lebih mudah, banyak sekali penawaran-penawaran. Bahkan saya mendengar dapat beasiswa atau ada orang yang membiayai biaya hidup ini itu segala, itu dengan luar biasa. Ini salah satu contoh bagaimana Pak Amin bisa menjadi satu role model. Bagaimana tabungan emosi yang dia jalankan selama hidup, itu sangat luar biasa. Saya juga teringat dengan ibu saya sendiri. Seorang yang sangat sederhana, pekerja yang sangat-sangat keras dari muda sampai dia sudah tua, dia masih hidup. Dia masih hidup, tapi dia sekarang sedang kondisi sakit dan matanya juga sudah satu tidak berfungsi dan satu cuma 30%. Tapi ibu saya itu memberikan satu dampak yang sangat besar kepada kehidupan kita semua, lingkungan anak-anak maupun saudara-saudara yang lain. Ibu saya itu sangat baik. Saya masih ingat waktu kita kecil itu rumah kita itu udah kayak panti asuhan. Menampung banyak orang yang susah, orang yang datang dari daerah, dari Kalimantan. Kebetulan kita orang Kalimantan, itu datang ditampung, hidupnya kita bantu biayain, bahkan kita kasih kerjaan, kita salurin. Banyak sekali. Itu puluhan orang seingat saya ada. Dan maaf, di antara mereka ada nggak yang ingat? Mungkin tidak. Tapi ada juga yang ingat. Dan mungkin mama saya tidak langsung dibalas budinya itu kebaikan kepada mama saya. Tapi kita sebagai anak-anak sangat merasakan bagaimana hasil taburan dari mama saya. Bagaimana dia menabur tabungan emosi ke begitu banyak orang. Kita anak-anak itu dengan mudahnya dibantu dengan banyak saudara. Banyak saudara yang dekat dengan kita. Banyak saudara yang melihat kita, apa yang bisa mereka bantu pada saat kita kesulitan atau kita butuh bantuan. Mereka dengan senang hati membantu kita. Sebaliknya, kita dididik oleh orang tua kita itu dengan sangat baik kalau menurut saya. Kita hubungan sangat erat. Jadi, di antara kita berlima, bahkan hubungan suami istri, anak, cucu segala, itu semua baik. Jadi ini juga berdampak bagaimana kita terhadap orang lain.
Nah, ini tabungan-tabungan emosi hasil orang tua itu menurun kepada anak-anak. Jadi, inilah kebahagiaan sejati. Inilah kesuksesan sejati. Bukan hanya sekedar Anda memiliki banyak uang, atau Anda hanya berkuasa, atau Anda tenar. Mohon maaf, mungkin Anda bahagia, tapi apakah ini kebahagiaan yang sejati? Coba pikir baik-baik. Makanya dari itu, saya sangat-sangat merasa bahwa tabungan emosi ini sangat penting untuk kita sama-sama bangun. Mari Bapak Ibu, kita tabung tabungan emosi kita mulai dari sekarang. Mungkin Anda sudah menabung dari kemarin, terus tabung tabungan emosi kita. Mari kita lanjutkan bagaimana kita menabung tabungan emosi. Kita akan mulai dengan langkah-langkah praktis saja. Yang pertama, kita harus belajar dulu bagaimana mengerti orang lain, baru kita berharap orang lain mengerti kita. Kalau Anda benar-benar mau membangun sebuah tabungan emosi dengan baik, Anda harus belajar untuk mengerti orang lain dulu. Maksudnya apa sih? Maksudnya Anda harus peduli kepada orang lain. Bagaimana Anda melihat orang, oh ternyata dia ada kebutuhan seperti ini. Oh, Anda melihat body language-nya, bahasa tubuhnya, ternyata dia lagi sedih. Lalu dia merasa, aduh sepertinya susah, mimiknya seperti apa. Biasanya orang menunduk atau bahkan menangis. Kalau Anda melihat orang-orang seperti itu, maaf, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda langsung menyapanya, aduh kenapa kamu, ada yang bisa saya bantu? Atau Anda cuek aja jalan, lalu Anda hanya berbisik-bisik, itu kenapa sih? Itu kenapa sih? Si itu gimana sih? Kok sampai kayaknya sedih? Apakah Anda melakukan hal seperti itu? Nah, saya mau ajak, mari kita bangun tabungan emosi kita, belajar untuk peduli. Kuncinya bagaimana kita peduli terhadap orang. Bagaimana kita datang kepadanya, bertanya, apa yang terjadi? Lalu kita sediakan kuping kita untuk mendengar. Ini sangat penting. Mendengarkan itu salah satu hal yang sangat mudah kita kerjakan. Yang penting kita mau. Kalau Anda mau, Anda peduli, Anda datang kepada orang tersebut, lalu Anda tawarkan. Anda tidak perlu membantu dia memberikan solusi. Cukup Anda dengarkan saja, itu sudah sangat membantu. Bukankah banyak orang yang ngomong, aduh, gue tuh sebenarnya nggak perlu nasihat elu. Gue cuma butuh lu ngertiin gue. Bukankah kita mendengar banyak orang berbicara seperti itu? Ini tabungan emosi yang bisa kita kerjakan. Pertama adalah mendengarkan. Kita peduli dengan orang. Kita dengarkan bagaimana dia punya masalah. Sebenarnya dia itu perlu dimengerti. Meskipun kita tahu kadang-kadang bahwa dia sedang salah langkah. Tapi cobalah, jangan di-counter dulu. Jangan dinasehatin dulu. Dengarkan dulu. Dengarkan dia. Oh, mungkin dari sisi yang kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa dia bisa berpikiran seperti itu. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang menimpa dia, yang melatar belakangi dia. Jadi jangan cepat menghakimi. Dengarkan terlebih dahulu. Mungkin saja Anda belum tahu perkara sesungguhnya. Anda baru tahu sebagian sedikit. Jangan terlalu cepat menghakimi. Dengarkan. Ya, pada saat Anda mendengarkan, dia akan merasa, oh ada yang mendengarkan saya. Oh, dia merasa diri dia itu diterima. Dia akan lebih tenang. Percaya atau tidak, Anda sudah menabung. Apalagi kalau Anda mendengarkan dengan empati. Kalau Anda hanya bersimpati, Anda hanya, oh begitu ya, oh seperti itu ya. Lalu Anda tinggal-tinggal saja gitu ya. Ya itu kan masalah dia, ngapain gue urusin, itu nggak ada urusan sama gue. Itu simpati. Tapi kalau orang empati, oh seperti itu ya, apa yang bisa gue bantu? Coba deh, gue bantu lu ngomong sama orang itu. Kalau kadang-kadang dia kan ngomongnya tuh kasar sama lu, gue coba deh suatu saat nanti gue cari waktu gue bicara sama dia. Mungkin itu bantuan yang bisa Anda tawarkan. Banyak hal yang menunjukkan bahwa Anda bukan hanya bisa mendengarkan, tapi Anda juga bisa lakukan sesuatu. Anda empati, membantu dia untuk lakukan sesuatu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana Anda menabung, mendengarkan saja sudah menabung. Lalu Anda empati, Anda lakukan. Anda menabung lebih besar lagi artinya. Mau yang lebih besar lagi tabungan Anda? Jadilah proaktif. Maksudnya apa nih proaktif? Ya, proaktif dalam membangun hubungan itu sangat penting. Mungkin kalau Anda melihat tadi kasusnya adalah Anda peduli kalau orang lagi susah. Tapi kadang-kadang orang biasa-biasa saja.
Nah, Anda bisa memberikan tabungan emosi yang lebih baik lagi dengan cara Anda proaktif. Kadang-kadang Anda melihat bahwa, oh sebenarnya ini tim Anda nih butuh sesuatu supaya mereka bisa achieve targetnya. Anda coba memberikan motivasi kepada orang-orang tertentu. Coba Anda dekatkan kepada orang-orang tertentu dan Anda coba ngobrol dengan dia. Anda proaktif tanya dia, kira-kira saya melihat kamu buat berpotensi loh. Kalau kamu begini. Nih, saya ada loh buku yang sangat bagus. Ini kamu boleh baca. Atau oh saya ada loh ini tips-tips yang sangat baik saya mau bagikan kepada Anda supaya Anda bisa achieve target dengan lebih mudah lagi. Anda proaktif. Atau mungkin juga Anda melihat bahwa oh sebenarnya klien Anda lagi kesulitan. Anda dengar dari teman yang lain atau dari klien yang lain. Anda tiba-tiba Anda proaktif, Anda telepon dia. Bro, gue denger katanya lu lagi cari barang ini, lu lagi kesulitan. Kebetulan nih bro, gue ada kenal nih teman baik gue. Ternyata dia udah ganti usaha dan usahanya itu bisa bantu lu nih. Lu hubungin aja dan lu bilangin, lu kenal dari gue. Ya, Anda bisa proaktif seperti itu. Dan saya percaya, teman Anda yang Anda bantu itu, aduh, gue sangat bersyukur sekali. Lu bantu gue, lu kenalin gue. Hanya kenalin temen. Itu sangat membantu. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa tahu permasalahan orang. Tapi Anda juga bisa peduli pada saat Anda mendengar orang lain ngomong. Anda juga bisa menilai bahwa sebenarnya ada orang-orang tertentu yang dia kesulitan atau dia merasa dia mau mencapai sesuatu, tapi dia kebingungan. Ya, proaktif. Lihat bahasa tubuhnya. Cari tahu, dengar-dengar kasakusuk apa sih anak-anak tim Anda ini di bawah kasakusuknya bagaimana sih? Ya, proaktif, cari tahu. Nah, ini yang akan membantu Anda untuk membangun atau menabur tabungan emosi dengan lebih banyak lagi, dengan lebih besar lagi. Saya percaya, pada saat orang yang merasa, oh kamu proaktif, saya percaya, orang bisa menilai dengan positif. Tidak ada orang yang merasa, ini orang kok kepo banget sih? Ada nggak yang kayak begitu? Mungkin ada. Kepo dalam arti apa? Ini orang mau ikut campur urusan orang. Itu berbeda dengan proaktif. Kalau proaktif itu pada saat kita melihat ada kebutuhan, kita lakukan. Kita bantu, kita tolong orang. Tapi kalau Anda kepo, Anda mau tahu urusan orang, Anda ikut campur urusan orang, lu situ lagi ngapain sih? Itu ngegosip, itu melakukan hal-hal yang maaf, bukan yang utama. Orang juga merasa kesel kalau digituin. Dan percayalah, orang bisa menilai antara Anda proaktif atau Anda kepo, atau Anda mau ikut campur urusan orang. Nah, tabungan emosi akan mereka detek dengan mudahnya. Pada saat Anda peduli, pada saat Anda mau mendengarkan, pada saat Anda empati, pada saat Anda benar-benar proaktif, orang bisa menilai dengan alami. Yuk, kita tabungan emosi kita. Nah, sekarang kita teruskan ya, bagaimana kita menabung tabungan emosi. Anda bisa lakukan dengan hal yang sangat mudah, sangat sederhana. Lakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sangat sederhana. Apa sih hal-hal kecil, hal-hal sederhana? Senyum. Hah, senyum? Iya benar, senyum. Coba deh Anda senyum. Saya percaya senyum itu menular loh. Iya. Coba Anda masuk kantor, coba ya. Anda masuk kantor tiba-tiba dengan kesel. Semua orang juga, staf kamu atau tim kamu juga akan bingung gitu ya. Bos lagi kenapa tuh? Kasakusuk akan merasa ada energi negatif. Coba sebaliknya, kalau Anda masuk dengan senyum. Wih, bos lagi seneng tuh. Wah, oke nih kayaknya hari ini nih. Ya, energi positif juga akan tertular. Hanya dengan senyum, Anda lakukan satu hal yang kecil, senyum. Bisa juga hal yang lain, banyak. Misalkan apa? Misalkan Anda memberikan bantuan yang sederhana, yang sedikit aja. Misalkan ya, kamu minta tolong sama orang. Suruh Obe dong, tolong beliin, misalkan beliin makanan. Kamu hanya cukup tanya, lu udah makan juga belum? Sekalian deh, beliin. Lakukan hal yang sederhana, bukan? Hal yang kecil, Anda turut membelikan makanan untuk dia. Itu satu hal yang baik. Mungkin bagi Anda, itu adalah satu hal yang kecil, yang sederhana. Tapi maaf, hanya dengan makan siang untuk orang OB, itu sangat membantu kehidupan dia di hari itu. Lakukan kebaikan-kebaikan kecil lainnya. Anda bisa pikirkan banyak hal yang bisa Anda lakukan. Saya jadi teringat, saya kadang suka masak dan saya suka ke pasar gitu ya. Ada satu tukang sayur,
Itu dia ada 2 lapak begitu, dia kayaknya entah saudaraan atau bertemanan, mereka bisnis, dan unik sekali mereka. Menurut saya uniknya bagaimana? Saya akan selalu beli sayur sama dia, saya nggak akan ke tempat lain. Kenapa? Saya nggak perlu ragu dengan harganya, satu itu. Kedua, saya nggak ragu juga dengan kualitasnya. Dia memberikan sayur-sayur yang bagus. Bahkan dia bisa bilang, Pak, yang ini kurang bagus, dia kasih tahu. Memang seperti itu, Pak, harganya sekarang lagi mahal. Dia juga jujur katakan seperti itu. Itu hal sederhana, tapi dia utarakan. Nah, ini sangat membantu saya, dan saya sangat senang. Dan yang lebih luar biasa lagi, waktu saya bayar dia, wah, tukang sayur ini luar biasa. Lalu dia ke belakang, dia balik badan gitu, dia ambil, ternyata dia mengambil 1 pack daun bawang, daun seledri, dia ikat, dia kasih bonus kepada saya. Jadi setiap kali saya belanja, saya pasti ada bonus. Wah, luar biasa ini. Lakukan hal-hal yang sederhana. Bagi dia mungkin itu hal yang kecil, tapi itu membuat saya terus-terusan belanja sama dia. Anda juga bisa lakukan. Jika Anda seorang pengusaha, jika Anda seorang staf, jika Anda siapapun juga, Anda juga bisa lakukan hal-hal kecil seperti itu. Itu satu hal yang mudah yang bisa Anda kerjakan. Yang penting ingat, Anda peduli dulu. Kalau Anda peduli, Anda bisa lakukan hal seperti itu. Anda bisa lakukan banyak hal-hal kecil sederhana. Misalkan Anda memberikan waktu luang sedikit kepada tim Anda. Maksudnya waktu luang sedikit gimana? Ya benar-benar kasih waktu luang, ngobrol sama mereka, hahaha dengan mereka. Untuk apa? Bonding, untuk bagaimana Anda membangun hubungan yang lebih erat dengan mereka, bukan? Atau Anda sebagai pengusaha, Anda benar-benar sedang mau mencari tahu bagaimana perkembangan dari klien Anda. Anda tinggal angkat telepon, tanya keadaan dia. Halo Pak, gimana? Jangan ngomongin bisnis terus. Coba ngobrolin. Gimana Pak? Saya dengar-dengar Bapak kemarin katanya nih hobi nih. Lagi musimnya naik sepeda. Saya juga baru punya sepeda nih. Yuk Pak, kita bareng-bareng naik sepeda. Itu hal kecil. Seakan-akan ya udahlah, kita sama-sama fun. Toh dia naik sepeda, kita juga naik sepeda. Sama-sama kita pergi. Nah, itu membangun hubungan yang lebih baik. Dan Anda tahu, pada saat Anda membangun hubungan yang baik seperti itu membangun tabungan emosi lainnya. Anda memberikan tabungan kepada dia, dia juga memberikan tabungan kepada saya. Dan kita sama-sama saling menabung. Iya kan? Coba kalau kita bersepeda hanya sendiri. Coba kalau kita minum kopi, ya udah sendiri aja. Nggak seru kan? Coba kalau kita ada teman. Paling enggak kita bisa ngobrol. Dari ngobrol itu hubungan kita makin erat. Dan percayalah, hal-hal kecil ini memberikan tabungan-tabungan emosi. Cicil, sedikit-sedikit. Tapi nanti akan berdampak. Ya, Anda bisa lakukan banyak hal-hal kecil lainnya. Saya hanya men-trigger Anda. Ayo, lakukan. Jika Anda tidak peduli, percuma. Anda tidak akan pernah bisa ketemu hal-hal kecil apa yang bisa Anda lakukan. Anda tidak harus berpikir bahwa Anda harus menghabiskan waktu yang begitu banyak kepada orang. Anda cukup hanya memberikan waktu 10 menit, 15 menit dari waktu kesibukan Anda. Saya pikir itu sudah sangat cukup. Yang penting berkualitas. Nah, berkualitas ini penting. Dalam hal-hal kecil, kalau Anda melakukannya asal-asalan, maaf, orang juga akan merasa, ngapain sih lu bantuin gua? Jadi asal-asalan gini juga hasilnya belum tentu bagus. Bahkan kadang-kadang karena kamu asal-asalan, bisa juga membuat orang menjadi, lu ini maksud lu apa sih? Lu kepo amat sih, mau cari tahu kali ya mau apa segala. Jadi curiga orang. Coba Anda lakukan hal kecil itu dengan berkualitas, dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan yang terbaik. Pasti berdampak. Saya percaya hal itu. Lakukan hal-hal kecil dengan berkualitas. Itu adalah tabungan emosi yang powerful. Tabungan emosi sedikit, tapi akan menjadi bukit. Contoh lain melakukan hal-hal kecil, yaitu apa nih? Yang sederhana aja, teman ulang tahun. Gimana kita mengingat mereka, mengingat dia, lalu kita kasih selamat, ucapan. Sekarang gampang, melalui WA, atau kadang-kadang kita lihat di sosmed, kita bisa kasih ucapan melalui itu. Teman-teman, itu sangat berharga. Hal kecil, tapi itu bisa membuat mereka itu ingat bahwa, oh teman-teman saya masih ingat loh dengan saya. Nah, itu sangat memberikan tabungan emosi yang lain. Itu bisa bertambah. Apalagi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan lain. Dia lagi ada ucapan syukur rumahan.
Biasanya kalau ucapan syukur rumahan, dia akan mengundang orang-orang tertentu. Nggak mungkin semua orang dia undang. Nah, kalau Anda bisa hadir, wah, itu dia sangat berharga. Dan itu tabungan emosi tambah lagi. Dan kalau Anda mau tahu tabungan emosi mana yang lebih baik lagi adalah pada saat maaf kedukaan. Wah, itu kalau Anda bisa mensupport orang-orang yang sedang kedukaan, Anda datang, Anda bela-belain, lalu Anda bisa menghibur mereka, turut berduka, Anda bisa membantu mereka, itu tabungan emosi yang lebih tinggi lagi. Ya, teman-teman bisa lakukan banyak hal lain. Mungkin ada hal-hal lain lagi yang saya tidak jelaskan di sini, tapi teman-teman pikirkan hal-hal kecil lainnya. Silakan Anda lakukan untuk tabungan emosi Anda bisa lebih banyak lagi. Ayo, kita tabung tabungan emosi kita. Halo Bapak Ibu, kita hari ini akan sama-sama bagaimana menabung tabungan emosi dengan cara yang berbeda, cara yang lain lagi. Bagaimana kita menabung? Dengan membangun satu komitmen, penuhi janji Anda. Maksudnya apa? Ya, pegang komitmen, penuhi janji Anda. Begini, Bapak Ibu, mau nggak sih sebenarnya kita ketemu sama orang yang hanya janji-janji, tinggal janji. Kesel kan kalau ketemu orang seperti itu? Ngomongnya gampang. Ya udah, nanti kita ketemu ya jam segini ya. Oh, nanti kita zooman jam segini. Tapi waktu lagi jamnya, loh, mana ini orang kok nggak ada? Dia mah janji-janji doang. Ngapain gitu loh. Orang begini tuh nyebelin banget. Tidak ada orang yang mau. Kita juga kesel. Kenapa? Kita juga punya kesibukan. Kita juga banyak hal aktivitas yang harus kita kerjakan. Dia hanya memudahkan janji-janji. Kirain kita penting. Ternyata seperti itu. Bukankah kita benar-benar lagi sibuk juga? Kita juga banyak urusan. Lu enak aja lu. Kita nggak suka bukan ketemu orang yang seperti itu? Sebaliknya, sama. Kita juga jangan jadi orang yang JJS. Pegang komitmen. Pegang janji Anda. Ya, kalau orang yang mau berjanji dan orang berani berjanji, lalu Anda juga harus berani memenuhinya. Jadilah orang yang megang komitmen, yang memenuhi janji. Ya, saya percaya orang yang berani berjanji, berani juga memenuhinya. Dan itu pasti dimulai dari hati. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya lurus, pada saat dia ngomong, dia berjanji, dia akan pegang janjinya. Dia akan berkomitmen untuk memenuhinya. Saya percaya hal itu. Jadi kalau orang-orang yang tidak bisa penuhi janjinya, maaf, permisi tanya, coba periksa hati Anda. Apakah hati Anda bersih? Apakah hati Anda penuh dengan intrik, dengan curiga, dengan banyak hal, sehingga Anda dengan mudahnya memberikan janji, tanpa Anda merasa bersalah kalau Anda melanggarnya. Anda merasa, ya udah biasa aja, ya paling nanti tinggal buat janji lagi. Maaf, permisi tanya. Kalau Anda seperti itu, bagaimana Anda bisa membangun tabungan emosi kepada orang lain? Bagaimana Anda bisa dipercaya sama orang lain? Bagaimana Anda bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain? Kenapa? Karena orang akan kesal dulu dengan kita. Sudah mencap kita. Dia emang nggak bisa dipercaya. Ya kan, kalau orang yang JJS kan begitu. Ngapain? Dia emang nggak bisa dipercaya. Susah ngomong sama dia. Jangan janji-janji. Kalau mau lu langsung tuh ngomong sama dia depan dia, tarik dia. Kalau kita sudah melakukan hal seperti itu menunjukkan bahwa hubungan kita dengan orang itu juga ya udah karena hubungan, mungkin karena kantor, ya mungkin karena dia klien kita, dia belanja sama kita, dan kita udah tahu dia gitu, ya udahlah ngertiin aja. Tapi Anda tidak bisa loh membangun hubungan yang baik lagi dengan dia. Ya. Coba deh pikir-pikir, ada nggak sih orang seperti itu? Saya percaya mungkin di antara ratusan ada satu yang seperti itu. Ya, orang seperti itu unik, tapi ada. Jangan bilang nggak ada, lalu Anda kesal, Anda akan rugi. Kenapa? Karena Anda kalau nggak mengertiin orang seperti ini, Anda akan rugi. Kadang-kadang mungkin saudara Anda, mungkin teman baik teman Anda, mungkin juga teman baik Anda gitu ya. Kita tidak tahu, tapi pada saat kita mengertiin dia, kita akan punya trik tersendiri untuk menghadapi orang ini. Nah, tapi janganlah jadi orang-orang seperti ini. Jadilah orang-orang yang berkomitmen, yang benar-benar bisa setia melakukan janji Anda, setia memenuhi janji Anda. Nah, sekarang saya mau bahas, ada 3 kualitas komitmen. Bagaimana kita bisa berkomitmen? Biasanya orang berkomitmen karena, maksudnya apa nih? Oh ya, karena dia orangnya baik,
karena dia bisa kasih saya order, saya mau komit kerjasama dengan dia. Gitu ya. Karena dia atasan saya, ya udahlah, saya harus penuhi, janjiin deadline ini saya harus penuhin. Atasan saya galak gitu ya, karena itulah saya harus penuhi. Ya, itu komitmen karena itu kualitas yang pertama. Ada juga kualitas komitmen yang seperti begini loh. Saya mau komit sama dia supaya dia nanti juga baik sama saya. Saya mau benar-benar ikutin deh apa yang dia mau supaya nanti saya naik jabatan, naik gaji, ya. Saya mau komit deh bisnis sama orang ini supaya saya bisa dikenalin sama networknya dia. Jadi ada udang di balik bakwan gitu ya. Semua komitmen ini, janji ini yang kita penuhi, kita bangun sama-sama hubungan ini, ada udang di balik bakwan. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Coba Anda pikirkan baik-baik. Kalau Anda membangun hubungan dengan orang-orang seperti ini, apakah Anda merasa Anda mempunyai hubungan yang baik? Anda mempunyai hubungan yang tulus? Nah, ada satu kualitas yang sangat baik. Komitmen yang walaupun. Nah, ini kualitas terbaik. Walaupun lagi susah, saya tetap komit bareng-bareng sama kamu jalanin masalah ini. Wah, itu TOP BGT. Walaupun lagi bener-bener kayak begini nih, lagi corona begini, lagi susah, saya tetap komit. Saya support Bapak atau saya support usaha Ibu. Bagaimana kita membangun, kita memberikan bantuan, mungkin Anda bisa memberikan bantuan atau hal lainnya. Wah, ini tabungan emosinya langsung akan tinggi sekali. Ya, kita sebelum-sebelumnya belajar menabung emosi ada yang sedikit-sedikit. Nah, ini yang kelasnya langsung bisa naik tinggi. Nah, ini tabungan emosi yang sangat besar. Coba deh, Bapak Ibu bayangkan, kalau kita bisa berkomitmen sama orang lain, walaupun dia itu kadang-kadang tuh menyulitkan kita, kita tetap bantu dia. Kita tetap peduli dengan dia. Saya percaya Bapak Ibu, orang tersebut pasti akan menyadari, di hati nurani dia juga akan menyadari bahwa sebenarnya tuh kadang-kadang gue nyebelin ya, kadang-kadang gue suka ituin dia, tapi kok dia masih baik ya sama gue ya. Wah, saya percaya orang itu akan berubah. Meskipun dia kadang-kadang gengsi gitu ya, untuk menunjukkan secara langsung bahwa dia berubah. Mungkin dia nggak melakukan hal itu. Ya, walaupun misalkan kejadiannya itu seperti ini, saya tetap mau mendukung dia, misalkan kayak gitu. Wah, Bapak Ibu, itu tabungan emosi yang sangat luar biasa. Kadang-kadang sama temen juga gitu tuh. Lu mah bener-bener deh, gue sebel ya sama lu. Udah tahu kemarin gue udah bilangin, lu jangan deketin dia. Walaupun dia melakukan hal itu, karena dia teman kita tetap merangkul dia. Kenapa? Karena hubungan kita dekat dengan dia. Itu luar biasa. Nah, kalau Anda dengan teman dekat, mungkin Anda dengan mudahnya melakukan kualitas hubungan seperti ini. Tapi coba, kalau benar-benar dengan orang yang bukan hubungan teman yang baik, mungkin kadang-kadang Anda bisa melakukan hal ini dengan orang-orang yang maaf, lebih menyebalkan lagi. Tidak ada hubungan bisnis, udah gitu nyebelin. Ini sangat susah. Nah, ini benar-benar challenge bagi kita semua. Tapi ada yang bisa melakukan hal itu. Ya, walaupun kita bersalah, kita melakukan kejahatan, melakukan banyak hal, tapi ada yang tetap membantu kita, ada yang tetap menolong kita. Ada orang seperti itu. Saya percaya itu tabungan emosinya sangat luar biasa tingginya, sangat luar biasa besarnya. Dan Bapak Ibu pasti juga bisa lakukan hal itu. Jangan hitung-hitungan. Walaupun itu tidak pernah mengkontekskan hitung-hitungan. Walaupun itu selalu dibayar dengan ketulusan. Walaupun apapun yang terjadi, saya akan tetap membantu. Itu namanya ketulusan yang sangat luar biasa. Dan tabungan Anda juga akan melesat tinggi. Ayo kita menabung tabungan emosi kita. Halo Bapak Ibu, ayo kita menabung tabungan emosi kita. Sekarang kita menabung dengan cara seperti apa? Kita perjelas ekspektasi kita. Maksudnya apa sih ekspektasi kita yang harus kita perjelas? Maksudnya Anda harus memanage ekspektasi Anda. Anda harus mengaturnya. Bukankah banyak kasus yang seperti begini? Harusnya lu tahu deh,
Harusnya lo ngerti dong, lo nggak boleh gitu. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang terjadi, permasalahan yang terjadi dalam hubungan. Yang katanya, harusnya lu ngertiin gua dong, harusnya lu tahu dong, nggak boleh begitu. Harusnya, dan harusnya. Kita berasumsi bahwa lawan bicara kita itu ngertiin kita. Tapi kenyataannya, banyak hal yang terjadi yang salah. Kenapa? Karena ternyata ekspektasi kita tidak jelas atau dikiranya salah. Nah, ini yang sering terjadi di dalam membangun hubungan. Apalagi hubungan suami istri. Wah, ini sangat sering terjadi. Nggak usah ngomong suami istri deh. Kita dengan teman-teman kita aja, dengan tim kita. Kadang-kadang kita bilang, aduh lu gimana sih? Harusnya lu tahu dong, ini nggak boleh begini kan? Harusnya kan ini begini-begini. Ini gimana sih? Kan film kemarin atau yang kemarin kita kerjain udah begitu. Bukankah seperti itu? Kita menggunakan harusnya lu tahu. Ya, nah ini menunjukkan apa? Bahwa oh ini ada satu ekspektasi yang kurang, yang salah, yang terdistorsi. Nah ini akan merusak hubungan kita. Dan ini akan menjadi hubungan kita kurang enak, kurang baik. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, penting sekali kita memanage ekspektasi kita. Jangan terlalu tinggi. Kadang-kadang kita berharap, wah saya udah hire dia nih, dia kerja sama kita nih. Saya berharap dia udah bisa ini, bisa itu. Kenapa? Karena kan saya juga mendapatkan record atau hasil pengalaman dia gini-gini. Ternyata, ya contohnya seperti ini. Anda kecewa, lalu Anda kesal. Hubungan Anda jadi jelek, jadi rusak. Masalah bukan? Anda harus ceritakan, meskipun dia lulusan terbaik atau misalkan dia punya background yang bagus, Anda tetap harus komunikasikan dengan jelas. Apa sih harapan Anda terhadap dia? Ya, sebaliknya, jangan terlalu rendah. Ya, Anda jangan memberikan ekspektasi yang terlalu rendah kepada orang atau kepada tim Anda. Jangan sampai Anda merasa begini, dia mah cuma bisa segitu. Ya udahlah, kasih kerjaan ini aja. Anda meremehkan orang tersebut. Maaf, apakah kita mau diremehkan? Saya percaya kita tidak ada yang mau diremehkan. Kita mau dihargai, kita mau di-encourage, kita mau diangkat supaya kita bisa lebih maju. Begitu bukan? Sama. Anda juga bisa meng-encourage tim Anda. Anda angkat mereka. Anda coba dukung mereka. Anda berikan ekspektasi kepada mereka dengan jelas dan bahkan katakan, saya tahu mungkin Anda belum bisa lakukan hal ini begini. Saya tapi percaya, nanti kamu akan bisa. Sekarang kamu lakukan ini dulu. Kamu dengerin saya dulu. Kamu ikutin dulu. Nanti berikutnya kita akan melakukan ini dan melakukan ini. Lalu Anda perjelas. Anda mengharapkan dia akan bisa melakukan itu. Jelas. Dan Anda kasih step-stepnya. Wah, saya percaya. Anda akan dihormati, Anda akan dihargai sama tim Anda. Dan dia akan melihat, wah, bos gua, atasan gua hebat ya. Dia membantu saya, dia menghargai saya. Dan ini dengan ekspektasi yang jelas, dia akan merasa bahwa, wah, hubungan akan oke. Tabungan emosi Anda sudah ditabung lagi kepada tim Anda. Anda juga bisa lakukan, mungkin kepada orang lain, kepada klien Anda misalkan. Wah, Pak, kayaknya kemarin keren tuh Pak acaranya, selesainya begini-begini. Wah, dapat penghargaan begini-begini ya. Waduh, saya berharap nih nanti nih bisa nih diadain di kota kita nih. Ya, utarakan ekspektasi Anda. Anda saat memuji seperti itu, Anda ternyata juga jangan-jangan memberikan ide kepada dia dengan ekspektasi Anda, dan dia akan berharap, oh ya benar Pak, boleh juga tuh Pak, nanti kita akan ke kota Bapak ya, lalu kita akan kembangkan hal-hal begini apa segala, sama-sama kita bangun. Wah, jangan-jangan dia dipromosin dengan ide Anda, dengan ekspektasi Anda. Bisa terjadi, bukan? Ya, Anda bisa memberikan bantuan dengan cara seperti itu kepada orang lain, yaitu bagaimana Anda mengharapkan sesuatu yang positif kepada orang lain. Wah, gue lihat potensi lu seperti ini deh. Gue tahu lu begini. Wah, lu bisa lu jadi begitu. Utarakan. Gue berharap lu akan maju. Gue tahu lu bisa. Encourage orang. Wah, ini luar biasa sekali. Ini sangat membantu Anda dalam menabung tabungan emosi Anda. Ada juga yang seperti begini. Ya, ada orang bilang, kalau Anda jadi pengusaha, terutama khususnya, ya, cobalah, jangan kasih over promise, jangan kasih janji yang berlebihan. Kasihlah janji yang misalkan seperti misalnya skala 1 sampai 10. Anda memberikan janji atau harapan kepada orang itu
7 misalkan. Jangan pada saat Anda memenuhinya, Anda memberikannya cuma 6, bahkan 5 atau 4. Wah, orang pasti akan kecewa. Ya, tapi Anda berikan lebih daripada apa yang janjikan. Anda bisa kasih 7? Ya, bagus. Tapi itu hanya sesuai standar apa yang sudah Anda janjikan. Coba Anda berikan 8, bahkan 9 atau 10. Wah, orang pasti akan senang luar biasa. Ya, kayak misalkan begini. Misalkan Anda sudah bilang sama klien Anda, "Oh ya Pak, kita akan selesaikan dalam waktu 1 minggu kerja ya Pak." Ya, oke, setuju. Ternyata Anda mempush tim Anda bisa selesaikan dalam waktu 4 hari, bukan 7 hari kerja, 4 hari, lalu Anda bisa kirim kepada dia. Wah, saya percaya Anda sudah memberikan pelayanan yang lebih baik. Harapan dia 7 hari, Anda bisa penuhi dalam 4 hari, itu Anda over delivery namanya. Ya, Anda memberikan sesuatu yang lebih. Misalkan Anda janjikan 7, Anda sudah memberikan 8 atau 9. Kita pasti senang, orang lain pasti senang. Kita lakukan hal seperti itu, Anda pasti akan memberikan tabungan emosi yang lebih lagi. Banyak sekali yang bisa Anda lakukan di dalam Anda memberikan ekspektasi-ekspektasi yang jelas ini. Anda bisa memberikan harapan-harapan yang baik, bukan harapan palsu ya. Anda janji, "Oh gampang Pak, kalau beli produk kita nanti Anda akan begini, Bapak akan seperti ini, kita akan kasih ini, kasih itu, apa segala." Jangan over promise, jangan janji-janji yang berlebihan. Bahkan kita kasihlah under promise, over delivery. Ya, kita janji secukupnya, tapi pada saat kita memenuhinya, kita kasih lebih. Itu yang penting. Itulah yang memberikan tabungan emosi Anda kepada orang lain akan naik tinggi. Ya, itu yang penting. Kadang-kadang harapan Anda itu atau ekspektasi Anda itu mudah Anda katakan. Kadang-kadang tim Anda atau anak buah Anda melakukannya itu dengan twist gitu ya. Mereka itu demi mendapatkan order atau omset, melakukan hal yang baik, mereka melakukan manuver-manuver. Itu terjadi nggak? Oh, terjadi. Gitu ya. Anda harus mendidik tim Anda. Bagaimana? Oke, kalau kamu mau twist, Anda harus penuhi. Ya. Dan Anda bangun budaya atau lifestyle, bukan hanya penuhi sesuai dengan apa yang diminta, tapi kasih lebih. Sedikit aja nggak masalah, sedikit lebih. Itu penting. Contoh ya, misalkan saya punya tim. Tim kita itu ada yang edit video. Gitu. Kita berharap, kita udah hitung-hitung, oh biasa dia edit video ini segini waktunya. Aduh, tolong dong, kita lagi dikejar nih, kita butuh 1 hari. Ternyata tim edit saya, dia benar-benar penuhi, bahkan setengah hari dia sudah bisa jadi. Waduh, saya senang sekali. Dan itu membantu saya. Dan membantu kita semua. Membantu pada saat saya juga report ini kepada klien juga senang. Jadi dia yang seharusnya mendapatkan rekaman video itu besok, tapi bisa mendapatkan hari ini. Karena setelah dikerjakan setengah hari. Wah, itu luar biasa sekali. Saya percaya, tabungan emosi saya atau tabungan emosi tim itu sangat membantu. Dan saya akan sangat menghargai ini. Sama, Bapak Ibu juga bisa melakukan seperti itu kepada rekan-rekan tim Anda. Ya, kadang-kadang ada tim yang inisiatif melakukan lebih. Hargai, ya, puji. Itu juga merupakan tabungan emosi yang bisa Anda lakukan. Pujian kecil itu juga Anda lakukan dengan luar biasa, akan memberikan tabungan yang banyak. Bapak Ibu, perjelas ekspektasi Anda, perjelas harapan Anda. Ayo kita tabung tabungan emosi kita. Kita bertemu lagi. Kita akan sama-sama tetap membahas bagaimana membangun tabungan emosi kita. Saat ini kita akan bahas bagaimana kita membangun tabungan emosi kita dari sisi integritas. Integritas, mungkin bagi sebagian masih ada yang bingung ya, integritas itu apa. Tapi bagi banyak orang juga saya percaya ini suatu hal yang sangat umum kita dengar, tapi kadang-kadang kita tahu-tahu sedikit atau enggak. Integritas itu pada dasarnya itu adalah, yang sederhana kita tahu adalah, kalau lu ngomong apa, lu juga lakukan seperti apa yang lu ngomongin, gitu ya. Jadi ada satu kesatuan antara apa yang Anda pikirkan, motivasi Anda, dan tindakan Anda. Itu satu. Tidak ada distorsi, tidak ada berbeda. Nah, itu benar-benar dikatakan sebagai satu integritas. Sebenarnya integritas ini adalah hal yang sangat dasar dalam membangun hubungan, dalam membangun kepercayaan. Mana mungkin kita bisa percaya sama orang yang nggak berintegritas?
Dia mah cuma omdo. Dia mah cuma ngomong gini, nanti juga beda. Kita susah percaya sama orang seperti itu, bukan? Ya, benar. Integritas itu basic, dasar. Bagaimana kita percaya sama orang. Kita membangun hubungan dengan orang lain. Integritas itu di dalam prakteknya seringkali kita memudahkan, mengabaikan dengan bertoleransi. Misalkan kita suka omongin orang di belakang. Ya, itu termasuk bagian dari Anda tidak berintegritas. Maksudnya apa? Di hadapan orang itu kita baik-baik ngomong sama dia. Iya, dia memang oke. Iya, dia oke apa segala. Iya, Pak, bener gini segala. Di belakang dia, di belakang bos, iya tuh, si bos mah begitu orangnya. Iya tuh, si ini tuh, gua kemarin juga sebel deh sama dia begini-gini. Anda ngomongin orang di belakang. Apakah integritas Anda jadi baik? Apakah Anda mau percaya dengan orang-orang seperti itu? Jangan-jangan kita juga ngomongin di belakang. Susah ketemu orang seperti itu. Atau susah bagaimana kita bangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang nggak punya integritas. Gimana kalau saat ada bos, kita kerjanya rajin. Tapi kalau nggak ada bos, udahlah santai-santai, nonton YouTube dulu, main game dulu sebentar. Kita kadang-kadang melakukan seperti itu, bukan? Bukan berarti Anda nggak boleh break ya. Saya nggak ngomong seperti itu. Tapi ini saya lagi bicara tentang integritas. Bagaimana kita benar-benar bekerja, ada bos nggak ada bos, kita tetap bekerja, dedikasi sebaik mungkin. Itu yang saya maksud, gitu ya. Bagaimana Anda tidak mencuri-curi waktu, mencari-cari alasan, kalau saat, aduh gue lagi males, aduh this Monday, I hate Monday, saya lagi capek, aduh udah deh bilang bos, deh gue lagi ini izin, 1 hari nggak masuk, gitu. Gimana integritas Anda? Ya, ini yang saya mau utarakan. Jika Anda benar-benar dedikasi, Anda perlihatkan integritas Anda bekerja dengan full, ada bos nggak ada bos, saya yakin bos Anda juga bisa menilai bahwa Anda kerja luar biasa. Karena kenapa? Hasilnya juga bisa dinilai. Sikap Anda juga bisa dinilai. Mungkin Anda bisa sedikit menipu dari sikap Anda, tapi hasil susah untuk ditipu. Bos akan bisa menilai, atasan Anda bisa menilai, orang lain bisa menilai bahwa Anda omongin dia di belakang apa enggak. Orang lain bisa tahu, ada aja kasak-kusuk di belakang. Lalu Anda akan memiliki hubungan yang akhirnya akan buruk, akan jelek. Jadi Anda tidak bisa menabung tabungan emosi Anda. Kalau Anda benar-benar melakukan hal yang baik dengan full integrity, orang lain pasti akan menilai dengan baik. Dan itulah tabungan emosi yang menjadi dasar. Tabungan emosi Anda itu kuat, menjadi dasar bahwa Anda percaya tabungan emosi Anda terhadap dia atau dia menabung emosi terhadap saya, itu benar-benar dengan tabungan yang baik, kualitas tabungan yang sangat oke. Itulah dasarnya integritas. Ayo kita menabung tabungan emosi. Halo Bapak Ibu, kita tetap belajar bagaimana menabung tabungan emosi dengan baik. Nah, yang sekarang yang unik, kita bukan menabung, tapi pada saat sekarang kita menarik tabungan emosi kita. Kita menarik tabungan emosi. Ya, Anda bisa menarik tabungan emosi. Kadang-kadang kita butuh pertolongan orang lain. Ya, kadang-kadang kita memang perlu bagaimana, aduh ini susah, kita harusnya ngomong sama orang, kita curhat sama orang lain. Kita butuh orang lain yang mendengarkan kita. Kita butuh orang lain untuk mengerti keadaan kita dan mendukung kita, membantu kita bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan itu. Tidak apa-apa, Anda bisa tarik tabungan emosi Anda. Lakukan hal itu kepada orang yang Anda bisa percaya. Hal itu sangat manusiawi dan Anda bisa lakukan itu. Dan saya percaya jika tabungan positif Anda banyak kepada orang lain, ya, Anda juga pada saat menariknya, orang lain juga akan dengan senang hati membantu Anda. Orang lain akan benar-benar inisiatif juga, proaktif juga menolong Anda. Pada saat Anda memberikan tabungan yang sangat banyak kepada orang lain, orang juga akan menilai Anda, lu lagi kenapa? Gue bisa bantu apa nih? Gitu. Itu normal. Ya, kenapa? Karena kita manusia. Manusia itu punya nurani, punya hati yang memang benar-benar mau membantu orang lain, hidup sosial. Itu normal. Nah, jadi Anda jangan menyangka bahwa Anda harus perlu menabung terus. Kadang-kadang Anda perlu menariknya. Di sisi yang lain, pada saat Anda menariknya, kadang-kadang tuh Anda juga menarik karena, maaf, kesalahan Anda sendiri.
Misalkan apa? Misalkan gini, pada saat Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda salah ambil keputusan, lalu Anda merugikan orang lain, lalu tim Anda misalkan jadi kesel sama kamu. Itu terjadi. Ya, kita dalam hidup, dalam bisnis, dalam bekerja sebagai profesional, sebagai apapun juga, itu terjadi. Kalau tabungan emosi Anda positifnya banyak, otomatis tabungan negatif ini akan mengurangi. Tapi Anda nggak usah khawatir. Kenapa? Karena positif saya banyak. Yang kurangnya kan sedikit. Ya. Nah, jadi Anda jangan khawatir. Anda bisa saja ada dalam kondisi seperti itu. Atau Anda terjebak di dalam kondisi itu. Nah, yang penting sekarang gimana Anda mengatasinya. Anda jangan merasa, oh ya udahlah, tabungan positif saya banyak sama dia. Lalu tabungan negatif udah ngambil cuma sedikit. Lalu udah gitu Anda diem-diem aja. Maaf, orang melakukan banyak kebenaran, hanya butuh satu kejelekan, orang akan lupa kebaikan orang lain. Itu fakta. Saya teringat gitu ya, dengan satu hal bahwa kadang-kadang kita udah capek-capek, nolongin orang, bantuin orang, hanya satu kelalaian aja, dia ingat seumur hidup. Lalu dia ngomong di mana-mana kelalaian saya itu. Lalu dia lupa tuh kebaikan yang saya berikan kepada dia. Itu terjadi. Oleh karena itu ada satu hal yang bisa kita lakukan. Minta maaflah dengan tulus. Meskipun Anda membuat tabungan emosi Anda berkurang, tapi dengan kata maaf itu akan membuat hubungan Anda tetap baik. Membuat hubungan Anda tetap maju ke depan. Nah, ini sangat penting. Jadi jangan merasa bahwa Anda sudah melakukan kesalahan, maaf, ya udah, pasrah. Ya udah mau gimana? Ya pasang badan aja deh. Tidak begitu, ya Bapak Ibu. Anda harus ingat. Anda harus bisa melihat bahwa Anda butuh minta maaf. Jangan merasa minta maaf itu satu hal yang sangat tabu, sangat aduh susah banget gitu keluarnya. Saya tahu ada orang-orang seperti itu. Karena gengsi, merasa dia ada di atas. Oh, gua kan bos elu. Oh, gua kan atasan elu. Lu siapa? Gua nih udah lebih tinggi. Lu siapa? Maaf, Bapak Ibu, kita semua manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tidak luput dari dosa. Ya, siapapun bisa melakukan kesalahan. Siapapun bisa melakukan dosa. Dan kata maaf itu bukan hanya memberikan pengampunan, tapi juga membangun hubungan yang baik. Saya jadi ingat satu hal, jika Anda mau minta maaf kepada orang, Anda juga harus memiliki hati yang memaafkan. Akan sangat sulit kan kalau kita, dia mau minta maaf terus, tapi pada saat kita yang salah, gue minta maaf, dia nggak pernah maafin gue. Kita kesel kan ketemu orang seperti itu. Oleh karena itu, jika Anda mau pengampunan dari orang, Anda juga harus mempunyai hati yang mengampuni. Ya. Saya teringat satu ilustrasi yang sederhana. Ya, ada di satu sekolah, satu orang guru itu anak-anak SD gitu ya, disuruh membawa kentang ke sekolah, jumlahnya sebanyak orang yang kamu benci. Misalkan kamu benci si ini, si ini, si ini, si ini, kamu hitung ada berapa? Ya, misalnya ada 5. Nah, lalu kamu tulis di kertas siapa nama orangnya itu satu-satu, kamu tempel di kentangnya itu satu-satu. Jika kamu benci 5 orang, kamu bawa 5 kentang, kamu tempel namanya itu di atas kentang itu 5 buah. Besok bawa. Nah, singkat cerita, besok pada datang. Wah, ada yang bawa 10, ada yang bawa 2, ada yang bawa 5. Malah yang bawa 2 diolok-olok. Cuma bawa 2. Ini dong gue bangga bawa 8, gue ada 10. Wah, gue ada 12. Lu mah cuma 3. Ada yang cuma 1 gitu. Lalu guru masuk. Gurunya bilang, gimana hari ini bawa kentang? Iya bawa. Oh, anak-anak heboh apa segala. Oke, sekarang kentangnya masukkan ke dalam kantong. Setelah masukkan kantong plastik, kita ikat. Lalu gantungkan ke leher Anda. Hah? Gantungkan? Iya, gantungkan. Terus ngapain, Bu? Ya udah, pakai aja selama belajar. Selama 1 minggu ini kita lihat. Wah, yang tadinya bawa 12, bawa 13, nyesel tuh. Makin berat gitu ya, pakai. Hari lewat hari, kentangnya apa yang terjadi? Busuk, berat, ya bau. Anak-anak komplain habis-habisan. Pada saat itulah guru itu bilang, jika Anda memendam kebencian,
Jika Anda tidak mengampuni orang-orang itu bagaikan sampah dan berbau busuk. Jangan simpan dalam hati Anda. Ampuni. Orang-orang yang seperti itu bagaikan kentang busuk yang kamu gantungin terus. Kalau kamu dendam, kamu kesal sama orang itu, kamu simpan dalam hati, terus-terusan ada dalam hati, itu akan memberatkan kehidupan kamu. Dan kamu akan jadi bau. Itu pelajarannya. Ya, jika Anda tidak bisa memaafkan orang, sulit juga orang lain memaafkan Anda. Ya, Anda jadilah pemurah hati yang memaafkan orang. Mungkin orang lain tidak memaafkan Anda, tapi Anda tetap memaafkan orang. Inilah tabungan emosi yang tidak ada nilainya. Tabungan emosi yang terultimate. Tabungan emosi yang paling luar biasa powerful. Anda bisa lakukan hal itu. Saya sudah lakukan hal itu. Banyak orang lain sudah lakukan hal itu. Dan saya percaya Anda juga bisa. Ayo, tabungan emosi kita. Mari kita tabungan emosi kita dengan baik. Anda tidak akan pernah bisa menabung tabungan emosi Anda dengan baik kalau Anda tidak peduli dengan diri Anda sendiri. Ya, Anda harus peduli dulu dengan diri Anda sendiri, baru Anda bisa peduli kepada orang lain. Pada saat Anda peduli pada orang lain, Anda baru bisa membangun hubungan dengan baik dan membangun tabungan Anda dengan baik juga. Jadi, awal muasalnya adalah, ya, peduli sama diri sendiri dulu. Kalau Anda bisa bertanggung jawab untuk diri Anda sendiri, saya percaya Anda juga bisa bertanggung jawab untuk orang lain. Kalau Anda untuk diri sendiri aja susah, berantakan, nggak disiplin, apa segala juga heboh sana-sini, kacau balau, gimana Anda bisa bertanggung jawab untuk orang lain? Susah kita membangun tabungan emosi untuk orang lain juga. Ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Take care of yourself. Maksudnya apa nih? Kita bisa take care kepada diri sendiri. Apakah manjain diri kita? Bukan. Kita harus benar-benar melihat, misalkan dari sisi fisik, dari sisi mental kita, dari sisi emosi kita, dari sisi bahkan spiritual kita. Kita harus bangun tabungan emosi itu mulai dari membangun diri kita sendiri. Gampangnya gini, kalau kita baik, kondisi kita sehat, kita bisa membantu orang. Kalau kita sakit-sakit, gimana kita bisa bantu orang? Itu baru dari sisi fisik loh. Kalau mental kita terganggu, emosi kita kacau balau, kita nggak ngerti bagaimana jalanin hidup ini, gimana kita bisa bantu orang? Orang lain yang susah juga, kita sendiri aja kacau balau. Kita sendiri tidak bisa manage emosi kita tukang marah, kita reaktif. Gimana kita bisa dinilai orang baik? Gimana orang bisa percaya terhadap kita? Dan bahkan, maaf, jika spiritual Anda kosong, tidak ada yang isi, Anda tidak tahu tujuan hidup Anda tidak mengerti pencipta itu menghadirkan saya di dunia ini untuk apa, Anda kosong. Gimana Anda bisa membantu orang, menuntun orang untuk orang lebih baik lagi hidupnya? Anda sendiri aja nggak tahu mau kemana. Ya, itu mudahnya. Mulailah dari diri Anda sendiri dulu. Anda harus jaga kesehatan Anda. Lakukan hal yang sederhana saja. Misalkan Anda tetap menjaga antara kesibukan dengan bagaimana ada istirahat, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi. Jangan karena masalah ekonomi, makanan bergizi jadi ditolerans gitu ya. Hati-hati terhadap hal itu. Anda harus pintar-pintar memanagenya. Ya, termasuk stres. Kadang-kadang kita pusing sekali, makanya Anda butuh teman, pasangan, atau juga orang tua, atau bahkan teman baik Anda siapa, pilih. Dan Anda coba diskusi dengan dia, bagaimana Anda meluangkan waktu, itu semua menjaga keseimbangan hidup Anda. Itu sangat penting. Saya mau ingatkan Anda satu hal, bahwa Anda tadi sudah menjaga kesehatan Anda secara fisik, mental Anda, emosi Anda, juga spiritual Anda. Ada satu hal lagi yang penting, Anda harus merecharge diri Anda sendiri. Ya, Anda jangan memproteksi diri Anda dengan, saya apa adanya seperti ini, terimalah diri saya apa adanya. Maaf, itu hanya benar sebagian. Anda harus ingat lagi, kalau Anda menerima diri Anda apa adanya, Anda juga tahu kapasitas diri Anda. Anda harus merecharge diri Anda sendiri untuk lebih baik lagi. Gimana caranya? Sederhana. Isilah dengan hal-hal positif. Ya,
Kalau Anda mau membantu orang, Anda mau memberikan energi positif kepada orang lain, Anda mau memberikan tabungan positif kepada orang lain, Anda juga harus diisi dengan hal-hal yang positif. Nontonannya coba dilihat, yang benar apa enggak. Ya, bacaannya ada nggak? Baca. Ya, budaya kita memang susah ya orang-orang Indonesia itu untuk membaca. Tapi coba carilah mulai dari sekarang. Bacaan-bacaan sedikit dulu aja yang positif. Kadang-kadang kita perlu juga gini loh, batasi teman-teman Anda yang positif. Ya, saya serius untuk hal ini. Anda harus membatasi, Anda harus pilih orang-orang yang bisa membantu Anda untuk maju. Anda harus pilih orang-orang yang benar-benar bisa mensupport Anda untuk maju. Anda boleh berteman dengan siapa aja, tapi Anda bisa memilih menghabiskan waktu lebih dekat dengan orang-orang yang mensupport Anda. Itu penting. Bukan berarti Anda nggak boleh ya berteman sama banyak orang lain atau teman-teman yang badung, nakal. Kadang-kadang mereka sangat membantu. Bertemanlah yang banyak. Tapi Anda harus memilih, Anda menghabiskan waktu lebih banyak kepada orang-orang yang positif. Ya. Lalu Anda juga bisa melakukan satu hal yang sederhana. Nikmati hidup Anda. Maksudnya apa? Bekerja ya bekerja, tapi ingat, bekerja juga ibadah. Bekerja juga satu hal yang Anda dedikasikan untuk pencipta. Bagaimana realitanya untuk pencipta? Kadang-kadang nggak jelas. Realita yang paling sederhana adalah apa? Lakukan yang terbaik. Bagaimana itu bermakna untuk orang lain? Itu ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat agung. Ada bos, nggak ada bos, lakukan yang terbaik. Itu penting. Anda bisa menikmati semuanya itu, jadi jangan cuma sibuk doang, ngeluh, stres, tapi Anda juga bisa menikmati. Oh, dari sini saya belajar. Oh, saya lebih baik lagi. Saya kemarin bikin kerjaan ini butuh waktu 2 hari, karena di press, kesel, ada stres, ini tuh segala. Sekarang jadi tinggal 1 hari. Wah, naik kelas. Dulu 2 hari, sekarang 1 hari. Anda semakin cepat, semakin gape, semakin mahir. Ya, Anda jadi melihat. Jangan mengeluh terus. Anda nikmati perjalanan Anda. Ya. Yang terakhir, dekatkan diri Anda dengan pencipta Anda. Ya, Anda sangat butuh merecharge diri Anda dengan pencipta Anda. Berdoalah. Anda butuh hikmat untuk hari ini. Bagaimana saya menjalankan hari ini? Minta pertolongan. Bagaimana Anda bisa, maaf, mungkin Anda sedang kurang sehat. Anda butuh kekuatan ekstra, Anda butuh keselamatan, Anda butuh bagaimana Anda dilindungi. Doalah. Di dalam doa ada energi positif, ada hal-hal kebaikan yang sangat banyak yang kita tahu. Setiap kita orang yang punya iman, Tuhan pasti akan memelihara. Sang Pencipta pasti akan menghargai anak-anaknya yang dekat dengan Dia. Saya percaya hal itu, dan saya juga percaya Bapak Ibu percaya hal itu. Itu sekedar tips yang akan membantu Anda untuk membangun emosi Anda dengan sangat baik. Bangunlah tabungan emosi Anda dengan cara Anda menabung diri Anda sendiri dulu. Ayo kita tabung tabungan emosi kita.